Ketika memulai invasi besar-besaran ke Ukraina, Rusia ditakuti di seluruh dunia sebagai tentara terkuat kedua di bumi, hanya di belakang Amerika Serikat dalam hal kekuatan militer murni. Itu seharusnya menjadi kekuatan tak terhentikan, mesin kejam dan efisien yang melumpuhkan serta menghancurkan setiap perlawanan di jalannya. Namun di Ukraina, reputasi Rusia hancur berantakan. Militer yang katanya sangat kuat itu tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Bahkan unit-unit elitnya pun telah dimusnahkan, membuat para komandan Kremlin yang dipermalukan harus mengandalkan pasukan yang kurang terlatih, tidak siap, dan sama sekali tidak termotivasi hanya untuk mempertahankan sedikit kendali di garis depan. Beginilah jatuhnya militer yang disebut-sebut sebagai terkuat kedua di dunia. Selama perang dengan Ukraina, mereka mengalami kerugian besar yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Meskipun perkiraan berbeda-beda dari berbagai sumber, sebagian besar setuju bahwa sekitar 1,3 juta tentara Rusia telah tewas atau terluka. Tidak ada tentara yang bisa menanggung kerugian sebesar itu, bahkan tentara Rusia sekalipun. Dan meskipun memiliki populasi besar, lebih dari 143 juta orang, bersamaan dengan kampanye perekrutan yang sangat efektif yang memungkinkan Kremlin menambah puluhan ribu tentara baru ke dalam barisannya setiap bulan, secara konsisten, korban telah memberikan dampak besar terhadap kekuatan dan struktur militer. Karena ratusan ribu tentara telah dipulangkan dalam peti mati atau mengalami cedera parah yang mengubah hidup, sehingga mereka tidak layak untuk bertempur, para komandan Rusia secara rutin harus membentuk kembali unit-unit mereka. Beberapa brigade bahkan harus direstrukturisasi beberapa kali. Dengan jumlah korban terus naik, Rusia mulai sadar mereka kekurangan infanteri untuk menjaga operasi garis depan. Mereka mengambil langkah drastis dengan menempatkan pasukan elit ke unit infanteri bermotor. Tiba-tiba, beberapa tentara paling terlatih dan terampil di militer Rusia mulai dikerahkan dalam serangan di garis depan. Itu termasuk pasukan lintas udara Rusia, penerjun payung VDV, tentara pasukan khusus, Spetsnaz, dan marinir Rusia, infanteri angkatan laut. Pasukan elit ini biasanya dicadangkan untuk misi-misi khusus yang sesuai dengan keahlian unik mereka. Mereka tidak terbiasa dijadikan umpan meriam dan dilempar ke serangan di garis depan tanpa perlengkapan serta perlindungan memadai. Akibatnya, meskipun dengan semua pelatihan dan pengalaman mereka, ketiga unit khusus ini telah porak-poranda. VDV misalnya, selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai salah satu pasukan penerjun payung terbaik di dunia. Prajuritnya sering ditampilkan secara menonjol dalam pemasaran militer Rusia, video propaganda, dan kampanye perekrutan. Sebelum perang Ukraina, mereka sudah memiliki rekam jejak keberhasilan luar biasa. Di Chechnya, Georgia, dan Suriah, pasukan terjun payung ini selalu berhasil menyelesaikan tugasnya. Biasanya ditempatkan di garis depan atau belakang musuh untuk serangan mendadak, merebut aset strategis, dan mengacaukan suplai musuh, sehingga membuka jalan bagi pasukan utama. Itulah yang terjadi selama pertempuran Grozny kedua misalnya, atau saat perebutan Ossetia Selatan. Oleh karena itu, sangat logis jika Rusia mencoba menggunakan VDV dengan cara yang sama pada tahap awal perangnya dengan Ukraina. Memang pada hari-hari awal konflik, muncul laporan tentang pasukan terjun payung Rusia yang dikerahkan ke Bandara Hostomel di Kiev. Diduga misi mereka adalah untuk mengambil alih kendali bandara, membatasi kemampuan Ukraina untuk melawan invasi Kremlin dari udara. Sayangnya bagi mereka, misi ini tidak berjalan sesuai rencana dan justru menjadi titik balik yang sangat meningkatkan moral bagi pihak Ukraina, bukan Rusia. Karena Ukraina telah memperkirakan bahwa pasukan terjun payung Kremlin akan menargetkan Hostomel yang terletak kurang dari 10 km atau 6 mil dari ibu kota Kiev. Jadi ketika pasukan terjun payung mendarat, pasukan Ukraina sudah menunggu mereka. Disergap dan dikepung dari segala arah, VDV kehilangan ratusan personel hanya dalam beberapa hari. Dan itu bukan satu-satunya kerugian mereka. Laporan juga telah mengonfirmasi bahwa VDV menderita banyak korban dalam pertempuran besar lainnya untuk wilayah, kota, dan daerah yang diperebutkan, seperti Zaporizhia, Avdiivka, dan Pokrovsk. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa banyak pasukan terjun payung Rusia yang telah tewas di Ukraina, dan berbagai sumber memberikan perkiraan yang berbeda-beda, tetapi jumlahnya pasti signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Intelijen Pertahanan Inggris mengutip pernyataan resmi dari Kolonel Jenderal Rusia Mikhail Taplinsky yang menyatakan bahwa 8.500 pasukan terjun payung telah terluka dan sekitar 50% dari 30.000 pasukan lintas udara Rusia telah tewas atau terluka dalam konflik tersebut. Itu terjadi pada tahun 2023. Sejak saat itu, tak terhitung lagi orang Rusia yang kehilangan nyawa atau menderita luka serius di Ukraina, termasuk pasukan VDV.
Dan kisah serupa juga terjadi pada Spetsnaz. Prajurit pasukan operasi khusus ini dikenal luas dan dianggap sebagai salah satu yang paling tangguh di dunia. Mereka memiliki rekam jejak yang kaya dalam operasi rahasia, serangan langsung, penyelamatan sandera, sabotase, dan misi pengintaian. Spetsnaz juga tak punya catatan yang sepenuhnya sempurna. Mereka terlibat dalam beberapa kegagalan yang cukup spektakuler selama bertahun-tahun, seperti pengepungan teater Moskwa tahun 2002 yang terkenal, di mana teroris Chechnya menyandera lebih dari 900 orang di teater Dubrovka di Moskwa. Kebuntuan selama 57 jam itu berakhir ketika pasukan Spetsnaz memompa semacam gas tidur ke dalam sistem ventilasi teater yang membuat pingsan baik para teroris maupun para sandera. 40 teroris yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dieksekusi, tetapi lebih dari 130 sandera juga tewas, sebagian besar akibat gas tersebut. Ini terjadi hanya 6 tahun setelah krisis sandera gagal lainnya pada tahun 1996 yang juga melibatkan militan Chechnya yang awalnya menyandera beberapa ribu orang. Spetsnaz dan pasukan federal akhirnya bergerak masuk dengan unit artileri dan helikopter tempur untuk membombardir lokasi kejadian dengan setidaknya 26 sandera tewas dalam baku tembak berikutnya yang juga memusnahkan seluruh desa. Singkatnya, meskipun mereka memiliki reputasi yang menakutkan, Spetsnaz sering dikaitkan dengan ketidakteraturan dan kecerobohan. Dilempar ke perang kacau di Ukraina, mereka hampir tak punya peluang bertahan hidup. Menurut kebocoran Pentagon tahun 2023, sekitar 900 operator Spetsnaz awalnya dikerahkan ke Ukraina. 775 diantaranya tewas atau terluka. Sejak saat itu, lebih banyak lagi tentara operasi khusus ini diduga telah dikirim untuk mati di garis depan Ukraina. Dengan media zona melaporkan pada tahun 2025 bahwa setidaknya 1.000 orang telah tewas. Marinir Rusia juga kesulitan memberikan dampak berarti dalam perang dengan Ukraina, mengalami kerugian besar dalam berbagai pertempuran selama bertahun-tahun. Sekali lagi, ini adalah salah satu pasukan elit Rusia. Marinir, atau yang di Moskow disebut infanteri laut, telah memimpin berbagai serangan di wilayah pesisir sepanjang sejarah. Mereka mendapatkan pengalaman berharga di Suriah misalnya, dengan unit-unit seperti ke-40, ke-61, ke-155, dan ke-810 yang hampir mencapai status legendaris di antara rekan-rekan mereka. Di awal perang diperkirakan bahwa unit-unit ini akan menjadi penentu di front selatan, di mana Rusia berusaha untuk masuk ke Ukraina dari Laut Azov dan semenanjung Crimea. Untuk waktu yang singkat, mereka memenuhi harapan tersebut. Mereka mengalami beberapa kerugian tetapi berperan dalam serangan amfibi penting yang membantu mesin perang Rusia mengepung kota Mariupol dan akhirnya menguasainya. Namun seiring berjalannya waktu, situasi semakin buruk bagi marinir. Di wilayah Donbas dan selatan misalnya, mereka mulai mengalami banyak korban jiwa yang menyebabkan brigade-brigade yang dulu ikonik itu harus dibentuk kembali. Brigade 810 misalnya, harus direstrukturisasi beberapa kali setelah mengalami kerugian di Mariupol, Kherson, Kursk, dan Zaporizhia. Brigade 155 mengalami nasib serupa, dengan beberapa perkiraan menyebutkan bahwa brigade ini telah mengalami setidaknya 8 restrukturisasi terpisah, menjadikannya salah satu brigade yang paling babak belur dan hancur sepanjang perang, benar-benar hanya bayangan dari kejayaannya dulu. Nebia Zona, yang terbukti cukup akurat dan dapat diandalkan dalam melacak serta mengkonfirmasi korban jiwa Rusia melalui obituari resmi, menyatakan bahwa lebih dari 2.200 infanteri laut tewas dalam 4 tahun pertama perang. Untuk memberikan gambaran, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat kehilangan sekitar 2.400 tentara selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan. Kerugian pasukan elit Rusia sangat besar, memberi dampak besar pada kampanye mereka, karena kehilangan pasukan elit lebih berpengaruh daripada rekrutan baru. Prajurit pasukan khusus ini membawa pengalaman bertahun-tahun ke medan perang. Umumnya, mereka telah mendedikasikan hidupnya untuk militer dan rela mempertaruhkan nyawa demi tanah air. Mereka akan berusaha lebih keras, maju lebih dulu ke pertempuran sengit, memimpin serangan dan membuka jalan bagi yang di belakang. Namun, Rusia sangat cepat kehabisan orang seperti mereka. Kini, hampir tidak ada yang tersisa. Tapi sebelum kita membahas apa artinya itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi militer Rusia secara keseluruhan, Anda sedang menonton The Military Show, dan jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Sekarang, militer manapun di dunia pasti akan kesulitan setelah kehilangan begitu banyak personel terbaiknya. Dan Rusia pun tidak berbeda. Ketika pasukan garis depan tewas atau terluka dalam serbuan nekat, para komandan Kremlin tidak terlalu peduli akan hal itu.
Mereka bisa dengan mudah merekrut lebih banyak orang untuk menggantikan mereka, menjalani pelatihan paling dasar sebelum memberikan senapan ke tangan mereka dan mengirim mereka untuk melakukan serangan lagi. Namun pasukan seperti VDV, Infanteri Angkatan Laut dan Spetsnaz tidak semudah itu untuk digantikan. Bahkan jika Kremlin menemukan orang berbakat dan terampil, mereka tak punya waktu melatih generasi prajurit pasukan khusus berikutnya dengan baik. Menurut laporan Small Wars Journal, pasukan khusus Rusia yang baru kemungkinan akan mendapat pelatihan kilat seperti pasukan bersenjata lain, sehingga bisa menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi operator penting yang tidak bisa Kremlin relakan. Dan itu belum semuanya. Setelah mengalami kerugian besar, 3 pasukan elit yang dibahas dalam video ini mulai kehilangan kekompakan. Mereka tidak lagi terstruktur atau sedisiplin seperti dulu, dengan Brigade Marinir Pengawal ke-155 dan ke-810 sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang. Dilaporkan, marinir ini telah menggunakan zat kimia terlarang dan secara brutal mengeksekusi tawanan perang Ukraina. Pasukan terjun payung juga terseret, dengan beberapa diduga terlibat dalam pembantaian Bucha 2022, di mana warga sipil dibantai di jalanan. Karena doktrin Soviet kuno yang mengutamakan pengelolaan mikro hingga tingkat tertinggi militer, komandan unit elit tidak memiliki kewenangan atau kebebasan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pasukan yang tersisa. Hal ini menciptakan budaya ketidakpercayaan yang jika dikombinasikan dengan korban jiwa yang begitu besar, hanya akan menghambat kemajuan Rusia di medan perang. Dengan kerugian besar, Rusia mungkin terpaksa memakai infanteri biasa untuk peran khusus, meski tanpa keterampilan atau pengalaman yang dibutuhkan. Rekrutan baru bisa saja dimasukkan ke Brigade Spetsnaz hanya untuk menambah personel, sementara personel VDV dilempar ke serangan di garis depan. Singkatnya, militer Rusia benar-benar kacau balau dan tidak ada harapan situasinya akan membaik dalam waktu dekat. Bahkan, selain unit elit seperti Infanteri Angkatan Laut dan Spetsnaz, personel Rusia lainnya tidak memenuhi standar untuk memenangkan perang ini. Lama-kelamaan, tentaranya bukan hanya kurang terlatih dan kekurangan perlengkapan, tapi benar-benar tak layak tempur dalam segala hal. Ada laporan orang dengan penyakit terminal atau kehilangan anggota tubuh dikirim ke garis depan bersama narapidana dan minoritas etnis yang ditipu atau diperas agar ikut perang. Rusia mencari tambahan pasukan dari negara lain, merekrut tentara bayaran Afrika, dan meminta Korea Utara mengirim tentara. Akibatnya, statistik menunjukkan bahwa tentara Kremlin pada tahun 2026 hampir tidak membuat kemajuan di banyak lokasi garis depan. Kemajuannya sangat lambat hingga memalukan, dan bahkan kehilangan wilayah di beberapa area karena serangan balasan Ukraina semakin kuat. Dan ketika Anda melihat jenis orang yang dikirim Kremlin untuk bertempur, dan yang lebih penting lagi, jenis perwira komandan yang ditunjuk untuk memimpin para prajurit itu, tidak sulit untuk memahami alasannya. Karena semakin lama perang ini berlangsung, para komandan Rusia menjadi semakin brutal dan kejam. Sekarang ada ratusan video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kebejatan para pria ini yang tidak ragu untuk menyiksa, melecehkan, mengeksploitasi, bahkan membunuh prajurit di bawah komando mereka. Beberapa dikurung di dalam kandang atau diikat ke pohon, yang lain disetrum atau dilecehkan secara seksual. Ada laporan tentang 2 prajurit yang dilempar ke lubang dan dipaksa bertarung sampai mati. Banyak prajurit juga mengalami luka parah selama berada di garis depan, tetapi mereka dipaksa untuk tetap tinggal dan bertempur daripada dievakuasi untuk perawatan medis atau dipulangkan. Komandan sering menuntut prajurit membayar upeti harian atau menyerahkan kartu bank. Mereka yang menolak biasanya disiksa atau dihukum, misalnya dijadikan yang pertama maju dalam serangan berikutnya. Ada rekaman pria-pria diikat, dipukuli, dan dipaksa hanya mengenakan pakaian dalam di suhu sangat dingin. Atau bahkan dikirim bertempur dengan kaki patah, pincang ke medan perang dengan kruk, tanpa peluang bertahan, kecuali ada tentara Ukraina di pihak lawan yang berbelas kasih dan membiarkan mereka hidup. Mesin perang Kremlin adalah sarang penyiksaan, korupsi, dan kriminalitas yang mengerikan, dan kondisinya semakin memburuk. Pesan bocor yang dikirim ke situs web pemerintah Rusia mengungkapkan keputusasaan rekrutan Rusia dan keluarganya. Selama periode 6 bulan saja, situs web tersebut menerima sebanyak 12.000 keluhan yang menuduh para komandan melakukan korupsi dan kekerasan terhadap anak buah mereka sendiri. Peneliti Rusia, Alexandra Arkipava, meneliti banyak pesan yang mendokumentasikan taktik kejam para perwira ini, mencatat banyak dari mereka senang menggunakan penyiksaan untuk mengambil uang dari prajurit.
Arkhipava menambahkan bahwa banyak tentara saat ini yang sebagian besar bergabung dalam perang karena berasal dari latar belakang miskin dan ingin mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka, dipaksa untuk menyerahkan hingga 80% dari gaji mereka hanya demi bertahan hidup. Para rekrutan pada dasarnya diberi pilihan, bayar atau mati. Para komandan bahkan telah membuat daftar harga mereka sendiri. $2.000 agar seorang tentara ditugaskan sebagai operator drone sehingga tak perlu ikut dalam serangan langsung di garis depan. $6.000 untuk bertugas di bagian belakang, bahkan lebih jauh dari zona maut garis depan. Atau $12.000 yang sangat mencengangkan jika seseorang ingin diberhentikan dengan alasan medis. Bagian terburuknya adalah karena ekonomi Rusia sangat buruk dan rakyat Rusia biasa merasakan dampaknya, individu-individu yang paling sehat akan terus mendaftar dan menerima perlakuan seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Arkhipava. Situasi di Rusia dari sudut pandang ekonomi sangat buruk. Orang-orang miskin, mereka menjadi miskin, jadi mereka pergi berperang. Pajak naik, kini membeli makan malam jadi masalah besar. Inilah harga perang. Ini adalah keadaan yang menyedihkan bagi para rekrutan Rusia, tetapi ini juga merupakan tanda suram bagi militer negara itu secara keseluruhan. Dengan kerugian sebesar ini, begitu banyak korupsi dan moral yang sangat rendah, bagaimana Kremlin bisa berharap untuk mencapai salah satu tujuannya yang telah dinyatakan, apalagi memenangkan perang ini? Saat ini, mereka tampaknya yakin mengirim lebih banyak orang ke mesin penggiling daging adalah satu-satunya pilihan. Namun menurut Seth Jones dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, pendekatan ini tidak akan membawa kemenangan. Saya pikir disinilah orang Rusia percaya bahwa ini adalah strategi yang paling tidak buruk karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Masalahnya tentu saja adalah bahwa hal ini menyebabkan jumlah korban yang sangat besar secara historis. Hal ini belum terjadi sejak Perang Dunia II. Korban sekarang begitu banyak sehingga Rusia sebenarnya kehabisan tempat untuk menguburkan orang-orang yang tewas. Pihak berwenang yang putus asa di negara itu mulai mengaburkan gambar pemakaman militer untuk menyembunyikan kenyataan pahit situasi ini. Ini tidak bisa berlanjut. Ini tidak bisa dipertahankan. Rusia tahu itu dan data membuktikannya. Memang, dalam beberapa bulan pertama tahun 2026, laporan mengungkapkan bahwa Kremlin akhirnya mulai kehilangan lebih banyak tentara daripada yang mampu mereka rekrut. Mereka mencoba berbagai cara, kecuali mobilisasi penuh untuk menambah tentara. Mulai dari insentif uang tunai besar, hingga menipu pelajar lewat video perekrutan menyesatkan. Namun upaya itu gagal. Dan Ukraina terus menjadi lebih kuat, dengan lebih banyak drone mematikan, lebih banyak rudal jarak jauh, dan moral yang terus meningkat seiring pasukannya terus bertahan dan menantang Rusia di setiap lini. Segera, para komandan Kiev berharap dapat menimbulkan hingga 50.000 korban di pihak Rusia setiap bulannya. Sementara itu, rekan Rusia terlalu sibuk memeras dan menyiksa pasukan sendiri hingga tak peduli pada jalannya perang. Keseimbangan kekuatan bergeser dan Rusia ada di posisi yang salah dalam situasi ini. Sekarang Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Ukraina memanfaatkan keunggulannya melalui video ini yang membahas bagaimana tentara Kiev membakar wilayah-wilayah Rusia dengan serangan drone jarak jauh untuk menghancurkan infrastruktur minyak negara tersebut. Tonton video ini untuk melihat Vladimir Putin mengakui segalanya tidak berjalan sesuai rencana, sementara makin banyak rakyat Rusia menyadari kebohongannya. Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk wawasan, analisis, dan berita terbaru yang sayang dilewatkan.